Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rica Famela Nisa dari Prodi Psikologi Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi seminar dengan topik membangun kepercayaan diri pada diri sendiri. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep self-sabotase, bentuk-bentuk perilakunya, penyebab yang mendasari, strategi sederhana yang bisa diterapkan untuk mengatasi dalam kehidupan sehari-hari. Self-sabotage adalah perilaku atau pola pikir yang menghambat kesuksesan, pertumbuhan atau kebahagiaan kita sendiri dan sering kali dilakukan secara tidak sadar. Menurut Nelson dan Hogan 2009, hal ini bisa muncul dari ketakutan luka di masa lalu atau bahkan dari keyakinan yang salah terhadap diri sendiri. Jadi, self-sabotage itu ketika diri sendiri yang jadi penghalang buat sukses, bahagia, dan berkembang. Kadang kita mikir negatif, kadang juga kita malah nunda-nunda atau nolak peluang. Padahal kita pengen maju kan, tapi tanpa sadar kita sendiri yang merusak jalannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari self-sabotase. Yang pertama ada prokrastinasi alias suka menunda-nunda, udah tahu ada tugas nih, malah scroll media sosial, nonton film atau segala macam. Terus yang kedua itu overthinking, mikir terus sampai nggak ngelakuin apa-apa, mulai dari keburu takut, takut salah. Terus yang ketiga ada negative self talk, yaitu ngomong jelek ke diri sendiri kayak aku nggak bisa, aku pasti gagal, padahal itu belum tentu terjadi kan. Terus yang keempat ada perfeksionisme, yaitu pengen segala hal sempurna dulu baru jalan, ujung-ujungnya nggak bakal jalan-jalan juga kan. Terus yang kelima itu nolak peluang, ditawarin kesempatan tapi ditolak karena ngerasa belum siap atau takut gagal. Terus yang keenam itu cari-cari alasan, waktu salah malah nyalahin kondisi dan orang lain, kayak aku nggak sempet padahal seharian pegang HP doang kan. Kenapa sih kita jadi kayak gini? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama itu ada luka lama atau luka masa lalu. Misalnya dulu waktu kecil kita sering dikritik, jarang diapresiasi, sering dibanding-bandingin. Jadi sekarang kita takut ambil langkah. Terus yang kedua itu self worth-nya rendah, ngerasa nggak pantas buat dapetin hal baik, kayak ngerasa kalau aku nggak sehebat itu kok. Terus yang ketiga ada keyakinan irasional, misalnya percaya bahwa harus sempurna baru bisa dicintai, padahal nggak ada yang bisa sempurna kan di dunia ini. Self-sabotase ini kalau dibiarin efeknya lumayan serius, karena bisa buat kerjaan nggak kelar-kelar, target hidup yang nggak tercapai, mental jadi capek, stres, cemas, burnout, hubungan sama orang lain juga jadi kena karena kita jadi susah terbuka atau defensif. Untungnya, self-sabotase ini bisa diatasi dengan sadari polanya, jujur pada diri sendiri, kapan dan bagaimana kita mulai menyabotase diri, kenali pemicunya, apa emosi yang biasanya muncul sebelum kita mulai menyabotase diri, ubah pola pikir. Teknik CBT bisa bantu mengganti pikiran negatif dengan yang lebih realistis. Bangun self-compassion, belajar menerima diri, berhenti menghukum dan menyalahkan diri sendiri. Fokus pada kemajuan bukan kesempurnaan. Sekecil apapun progres, itu tetap kemajuan. Dan cari dukungan bisa lewat teman, komunitas, atau profesional seperti konselor dan psikolog. Sebelum saya tutup, coba kita pikirkan jenis self-sabotase apa yang sering kamu lakukan, dan apa langkah kecil yang bisa mulai kamu lakukan untuk melakukan perubahan mulai dari sekarang. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita untuk mulai lebih sadar untuk sayang pada diri sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.